Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Di negara-negara maju, peradaban, kehidupan penduduknya telah memiliki karakter, kepribadian dan prinsip yang mapan. Jadi kehidupan mereka lebih mengutamakan interaksi sosial, rasionalitas, menghargai privasi. Jadi urusan keagamaan, keyakinan, kebatinan, spiritualitas itu menjadi hak prerogatifnya masing-masing, dan mereka tidak suka untuk ikut campur atau apalagi mendikte keyakinan, prinsip keagamaan. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang tentu sangat majemuk, sangat plural, sangat beragam. Namun di sisi lain kita memiliki sebuah sikap pembiasaan yang masih labil. Tidak jarang seseorang seringkali memaksakan kehendak, memaksakan prinsip keagamaan kepada seseorang, atau segala sesuatunya itu selalu dikaitkan dengan paham keagamaan, keyakinan keagamaan, ajaran-ajaran keagamaan yang ia anut. Contoh misalnya ada postingan di sosial media. Apapun postingannya itu sering kali kita jumpai, apapun postingannya itu selalu dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan keyakinan yang ia yakini benar, selalu dikaitkan ke situ. Nah, kadang kita perlu belajar dan mulai sekarang harus sudah melatih diri untuk menjadi masyarakat yang cerdas. Jadi kapan kita harus bicara agama, kapan kita harus bicara keyakinan, kapan kita harus bicara spiritualitas dan kebatinan. Baik sahabat sekalian, fokus kita di sore hari ini adalah kebatinan dan agama. Bagi orang-orang yang memiliki paham fanatik sempit, atau dia memahamkan diri dan meyakini bahwa apa yang ia anut itu yang paling benar, yang paling sempurna, dan jika seseorang tidak sesuai dengan agamanya, ajarannya, prinsipnya, itu dianggap salah dan kelak akan celaka. Kadang bagi orang-orang yang seperti itu, kebatinan dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dipelajari atau bahkan dicap menyimpang, ajaran yang salah, atau bahkan dikatakan kafir. Padahal kalau kita telisik lebih dalam, maksud dari kebatinan itu adalah segala sesuatu yang Anda yakini sebagai prinsip, sebagai pedoman, sebagai keyakinan, baik itu sifatnya agama, kepercayaan, budaya, maupun keyakinan-keyakinan yang diikuti oleh suku-suku. Nah, itulah kebatinan. Jadi yang menjadi prinsip Anda itulah kebatinan buat Anda. Yang menjadi pedoman hidup Anda itulah kebatinan diri Anda. Jadi intinya adalah kebatinan itu merupakan prinsip dasar yang diyakini dari dalam lubuk hati manusia, yang itu menjadi sikap yang terimplementasi dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah kebatinan. Kalau kemudian ada yang mengaitkan kebatinan itu lelaku, misalnya upacara-upacara, sesaji-sesaji, oke, itu benar, tapi itu bagian dari seseorang
melakukan sebuah laku kebatinan untuk meneguhkan dan menguatkan keyakinannya. Itu bagian dari cara dalam mereka menempuh kebatinan. Jadi kebatinan bukan hanya orang sakti tidak mempan di bacok, kemudian bisa terbang, pembuktian bukan itu yang dimaksudkan kebatinan. Jadi kebatinan itu adalah sisi terdalam yang ada di dalam diri manusia, yang itu menjadi prinsip. Itulah kebatinan. Anda punya agama, Anda meyakini agama Anda jalani agama Anda dengan penuh keyakinan, dengan penuh prinsip, dengan mantap. Itulah kebatinan bagi Anda. Anda beribadah, Anda menekuni dan mengikuti apa yang Tuhan firmankan di dalam agama Anda, kemudian Anda tekun dan Anda patuh di situ. Itulah kebatinan buat Anda. Lelaku misalnya kayak puasa mutih, bilaruh, puasa Daud, puasa Senin Kemis bagi yang melakukan puasa-puasa itu. Atau kalau orang Jawa itu kan ada mutih, ada pati geni dan lain sebagainya. Kalau Anda melakukan lelaku itu, puasa-puasa itu, itulah laku kebatinan bagi Anda, yang Anda gunakan untuk memperkuat dan meneguhkan keimanan Anda, keyakinan Anda, dan prinsip hidup Anda. Itulah kebatinan. Maka di dalam agama apapun ada sisi kebatinan di dalamnya. Kalau misalnya kita sebagai orang Islam sholat 5 waktu, kita sholat, badan kita sholat, mulut kita sholat, tapi hati kita tidak hadir, pikiran kita tidak hadir, tidak ada energi, keingatan kita, penghayatan kita akan nilai ketuhanan, maka ibadah sholat kita tuh hanya menjadi ibadah badani saja, dan kita belum memetik nilai kebatinannya, nilai spiritualnya. Tapi kalau kita sholat, badan kita sholat, bibir kita berucap kalimat-kalimatullah, ayat-ayat Allah, pikiran kita mengingat Allah, hati kita tenang, teduh, tidak tergesa-gesa, bahagia, rindu, takjub kepada Allah, maka disitulah kita mendapatkan satu sisi kebatinan yang kemudian menguatkan iman kita, menguatkan jiwa kita, menguatkan semua yang ada di dalam diri kita. Itu kebatinan. Jadi kebatinan itu sangat universal. Jadi jangan hanya berpikir kebatinan itu adalah orang yang puasa mutih, orang kejawen, ya, atau orang-orang selain kejawen, misalnya kalau di pedalaman misalnya, orang Papua percaya dengan nenek moyang, orang Dayak dengan keyakinannya, orang Sunda dengan keyakinannya, atau mungkin orang-orang yang mengikuti paham-paham sesuai dengan adat budaya dan sukunya. Itulah kebatinan. Upacara-upacara memberi sesaji, misalnya orang Bali memberikan sesaji, setiap tanah, setiap benda, barang di sana diberi sesaji. Mungkin bagi sebagian orang itu yang dimaksudkan kebatinan. Iya, itu bagian dari kebatinan. Tapi kebatinan itu kembali lagi secara utuh adalah universal. Setiap manusia itu punya nilai kebatinan. Setiap manusia itu memiliki sebuah ruh, energi kebatinan. Maka Anda jangan geli, jangan takut, jangan memandang sebelah mata tentang kebatinan, karena kebatinan itu hanyalah istilah. Jadi kadang kita masih salah, masih takut, masih suka memvonis, menjustis dengan istilah, padahal istilahnya tidak salah, yang salah adalah manusianya. Makanya sahabat sekalian, jadi yang dimaksudkan kebatinan adalah semua sisi yang lahir di dalam hati terdalam kita, yang kemudian itu menjadi prinsip, menjadi kekuatan, menjadi keyakinan. Kemudian keyakinan dan prinsip itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita perbuat yang berasal dari hati, itulah kebatinan. Jadi kebatinan bukan sakti, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak,
bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa pembuktian, bukan itu, sama sekali bukan itu. Walaupun mungkin laku bagi orang-orang yang senang dengan hal-hal seperti itu, dengan kanuragan seperti itu, lakunya adalah sebagian mungkin memahaminya dengan sebagai sebuah laku kebatinan. Tapi tidak hanya melulu tentang itu, karena kebatinan sangat universal. Ingat, jangan salah dengan istilah kebatinan, karena semua manusia punya sisi kebatinan dan tidak ada yang salah dari kebatinan. Agama Anda adalah kebatinan buat Anda. Kepercayaan Anda adalah kebatinan buat Anda. Prinsip hidup yang Anda yakini, yang Anda miliki, yang Anda ikuti adalah kebatinan buat Anda. Jadi sekali lagi, kuatkan prinsip kebatinan Anda, jalani prinsip kebatinan Anda, tempuh keyakinan kebatinan Anda tanpa harus menjustis, memandang sebelah mata orang lain, menyalahkan orang lain, atau memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang Anda yakini. Utamakan rasional, hargai privasi orang, ya kan. Kemudian jangan salah menempatkan diri untuk ngomong kepercayaan agama yang tidak sesuai dengan tempatnya. Saya kira itu sahabat sekalian, semoga ini bermanfaat. Salam kebatinan buat Anda semua, dan semoga Tuhan meneguhkan nilai-nilai kebatinan di dalam hati Anda dan menguatkan prinsip hidup Anda sesuai dengan ajaran, agama, ataupun keyakinan yang Anda anut. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.